Apa itu hilirisasi? Jadi, hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi sebelum diekspor. Dalam konteks pertambangan, contohnya seperti nikel dan juga emas, mereka diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum akhirnya dijual ataupun diekspor. Menurut Kementerian ESDM, hilirisasi industri merupakan proses pengolahan suatu barang mentah agar dia memberikan nilai tambah yang ditambang dari perut bumi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Mengapa kebijakan tersebut diterapkan? Sebetulnya, kebijakan ini muncul karena Indonesia selama bertahun-tahun banyak mengekspor bahan mentah dengan nilai yang sangat rendah. Jadi, Indonesia hanya menjadi tukang gali bagi negara lain. Akibatnya apa? Keuntungan yang besar justru diperoleh bagi negara si pengolah, bukan pada Indonesia. Dalam komoditas nikel, hilirisasi dilakukan dengan menggunakan batuan smelter. Di dalam smelter terjadi reaksi redoks seperti ini dan menjadi inti dari pengolahan nikel kita. Dalam reaksi ini, nikel mengalami perubahan bilangan biloks dari +2 di nikel oksida menjadi 0 di nikel murni, dan karbon mengalami perubahan dari 0 menjadi +2 di karbon monoksida. Reaksi ini menjadi dasar dari teknologi FKF di mana dia memanfaatkan suhu tinggi untuk mengolah biji nikel kadar tinggi menjadi produk seperti nikel matte, NPI maupun ferronikel yang digunakan sebagai bahan baku stainless steel. Selain itu ada juga teknologi HPAL di mana dia memanfaatkan asap untuk mengolah biji nikel kadar rendah menjadi produk seperti nikel dan juga kobalt yang digunakan untuk membuat baterai kendaraan listrik. Setelah hilirisasi, nilai ekspor produk olahan nikel mengalami peningkatan drastis dari 15 triliun sebagai biji mentah menjadi sekitar 360 triliun. Pada komoditas emas, hilirisasi dilakukan melalui proses pengolahan dan pemurnian yang difasilitasi smelter dan refinery. Nah, salah satu metode utamanya yang digunakan adalah cyanidasi. Reaksi kimia utamanya adalah, dalam reaksi ini, emas bereaksi dengan natrium cyanida, oksigen, dan air sehingga membentuk emas cyanida yang larut dalam air. Setelah itu, emas diambil kembali dari larutan dan dimurnikan menjadi emas batangan yang memiliki kadaran tinggi. Indonesia sendiri termasuk salah satu produsen emas terbesar di dunia dengan produksi sekitar 100 juta ton emas per tahun. Manfaat hilirisasi bukan hanya soal uang negara, tetapi juga soal pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. 8.000 masyarakat lokal di Sulawesi mendapatkan lapangan kerja baru karena dibukanya proyek Nickel Mine ID di Sulawesi. Tapi hilirisasi memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama adalah masalah lingkungan seperti deforestasi dan pengelolaan limbah. Yang kedua adalah ketergantungan teknologi dengan Cina. Dan yang ketiga adalah penegakan aturan galian. Meskipun begitu, hilirisasi tetap menjadi kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.